Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Anwar Ibrahim. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengajak rekan-rekan semua untuk melakukan pemanfaatan daun kering. Biasanya daun kering yang ada di sekitar kita dibuang begitu saja, atau bahkan dibakar, yang sebenarnya itu malah menimbulkan polusi bagi lingkungan kita sekitar. Maka dari itu, saya akan mengajak rekan-rekan semua untuk lebih dapat memanfaatkan sisa daun kering ini menjadi produk yang lebih berguna dan bermanfaat. Oke, kita langsung saja. Apa aja sih bahan-bahan yang saya butuhkan di sini? Boleh silakan kameranya maju ke depan. Di sini saya telah mengumpulkan sisa-sisa daun kering yang saya peroleh di sekitar rumah, di halaman sekolah, yang biasa terbuang begitu saja. Lalu saya telah menyiapkan air sebanyak 5 liter untuk bahan pelarut. Di sini juga saya sudah menyiapkan tanah untuk bahan campuran bahan organik yang akan kita hancurkan. Di sini juga saya sudah menyiapkan gula merah sebagai makanan dari mikroorganisme ini. Oke, sekarang kita fokus sama ini dulu semuanya. Di sini saya sudah menyiapkan EM4 pertanian. Apa sih EM4 itu? EM4 itu adalah efektif mikroorganisme 4 untuk pertanian, yang di dalamnya terkandung bakteri fermentasi. Bakteri yang terdapat di dalam E4 ini bakteri baik. Apa aja? Yaitu Lactobacillus sp. Biasanya Lactobacillus sp itu ada di minuman Yakult. Terus ada Saccharomyces sp. Nah, dua bakteri ini berfungsi untuk mengurai bahan-bahan organik. Dalam kesempatan kali ini saya berfokus kepada daun kering yang akan diurai. Kegunaannya adalah untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, meningkatkan produksi tanaman, menjaga kestabilan produksi, fermentasi, dan dekomposisi. Nah, jadi bagaimana cara pembuatannya? Kita langsung masuk ke tahap selanjutnya. Oke, di sini kita langsung saja melakukan pencampuran bahan-bahannya dan bagaimana cara menguraikannya. Pertama, saya sudah menyiapkan 5 liter air di sini yang bertujuan menjadi wadah bakteri tersebut. Caranya adalah dengan mencampurkan air ini dengan bakteri EM4 ini. EM4 ini dengan perbandingan 1 liter air sama dengan satu tutup botol EM4 atau setara dengan 5 mili untuk 1 liter air. Karena di sini terdapat 5 liter, maka kita pakai 5 tutup botol. Cairan ini tidak berbahaya kepada tangan ya, jadi bisa langsung dipegang atau kalau tidak sengaja terpegang tidak jadi masalah. 4, terakhir 5. Nah, bakteri ini masih bersifat bakteri tidak hidup atau tidak mati karena dia masih pingsan, istilahnya masih tidur. Jadi bagaimana cara untuk mengaktifkannya? Di sini kita perlu menggunakan gula merah. Berapa banyak gula merah yang saya pakai? Adalah sebanyak 3 bata ini. Untuk mempermudah, saya sudah menghaluskan 3 bata merah. Kita bisa langsung masukkan saja ke dalam air. Gula merah ini bertujuan untuk makanan dari bakteri EM4 ini. Bakteri EM4 ini jika sudah diberi gula merah, dia akan makan dan mulai melakukan aktivitasnya sebagai bakteri pengurai. Kita aduk sampai merata. Jika sudah merata, kita fokus kepada daun kering. Di sini ada 2 jenis daun kering yang saya gunakan. Ada daun kering yang masih dalam keadaan utuh daun dan daun kering yang sudah saya cacak-cacak.
Boleh keduanya digabungkan, tetapi untuk penguraiannya pasti akan lebih lama, daun yang utuh dengan daun yang sudah dicacak-cacak. Maka dari itu saya sarankan jika kalian rekan-rekan semua dapat daun yang seperti ini, kalian bisa potong menjadi kecil-kecil. Kalian bisa potong menjadi kecil-kecil daunnya hingga seperti ini. Jadi di sini saya sudah menyiapkan daun yang sudah saya cabik-cabik, yang sudah saya potong-potong menjadi seperti ini. Setelah itu kita masukkan saja ke dalam. Dipastikan lagi tidak ada sampah plastik ya, karena kalau plastik tidak akan terurai. Kita bisa masukkan lagi daunnya. Cuman saran saya sebelum masuk ini kita remas saja agar lebih mudah menguraikannya. Setelah seperti ini, kita bisa tuangkan cairan ini. Nah, cairan E4 yang sudah diberi oleh larutan gula. Kita tuang merata. Sambil sesekali kita aduk agar semua bagian terkena oleh cairan E4 ini. Jika masih terdapat bagian daun yang kering, kita bisa tambahkan lagi air. Kita aduk sampai merata hingga ke seluruh bagian daun terkena oleh cairan E4 atau pelarut efektif mikroorganisme pertanian. Jika sudah terasa semua bagian kena, maka yang terakhir adalah kita campur dengan tanah. Tanah yang saya siapkan ini menurut kita atau tanah yang sudah dipakai berkebun, menanam, jadi bisa kita manfaatkan lagi sebagai bahan campuran daun kering yang sudah kita siapkan dengan E4 ini. Kita bisa ratakan semua ke seluruh bagian. Kita bisa ratakan semua. Lalu kembali kita aduk. Kita aduk sampai merata hingga seluruh bagian tanah dan daun kering tercampur oleh E4 ini. Jika sudah tercampur rata seperti ini, tinggal kita masukkan ke dalam karung yang sudah saya siapkan. Kita masukkan ke dalam karung. Semuanya ya, jangan sampai ketinggalan. Nah, jika sudah semua, kita bisa ikat tutup rapat karung ini dan kita simpan di tempat yang teduh. Lalu bagaimana dengan sisa cairan E4 ini? Nah, sisa cairan E4 ini masih bisa kita gunakan untuk mengkontrol bagaimana keadaan
daun kering yang terdapat di dalam karung ini. Kita dapat mengecek keadaan daun yang berada di dalam karung ini. Jika karung ini kering, maka bisa kita tambahkan air sedikit hingga dalam keadaan lembab, tidak basah dan tidak terlalu kering. Jika daun yang terdapat di dalam karung ini basah atau lembab, maka kita tidak perlu menambah cairan E4 ini. Jadi kita bisa manfaatkan cairan E4 ini, kita simpan sebagai pengontrol bagaimana keadaan daun yang ada di dalam karung ini. Jadi setiap 3 hari saya lihat bagaimana keadaan daunnya di dalam. Kalau kering saya tambahkan air, jika dia masih dalam keadaan lembab, saya biarkan. Simpan karung ini di dalam area yang teduh, tidak terpapar sinar matahari langsung, atau tidak mengalami perubahan suhu yang drastis. Oke, jika sudah seperti ini, kita tinggal menyimpannya di tempat yang teduh, dan selama 3 hari sekali kita bisa kontrol bagaimana keadaan di dalam. Oke, di sini saya punya beberapa. Kamera bisa lihat ke bawah. Di sini saya ada beberapa dekomposer yang sudah saya buat bersama adik-adik di sekolah ini. Ada yang sudah saya buat 2 bulan lebih, ada yang baru saya buat sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Oke, di sini ada beberapa contoh dekomposer yang sudah saya buat beberapa bulan yang lalu. Kamera bisa maju melihat. Kita lihat perbedaan dekomposer yang sudah saya buat baru dan perbedaan yang sudah saya buat cukup lama. Nah, di sini masih berbentuk daun. Dekomposer yang saya buat ini baru sekitar 2 minggu. Jadi masih terlihat bentuk-bentuk daunnya dan masih terlihat batang-batang yang belum hancur. Kita lihat. Nah, ini dekomposer yang sudah mulai hancur ya, walaupun masih terlihat batang-batang daunnya, tapi sudah mulai terlihat agak lebih hancur. Nah, ini sama masih sekitar 2-3 minggu daun yang saya buat. Nah, yang ini sudah sekitar 1 bulan. Ini sudah sekitar 1 bulan. Sudah mulai hancur. Sudah mulai terlihat jika dipegang daunnya sudah sedikit. Nah, sambil kita cek jika ada plastik seperti ini. Dan keadaannya cukup baik, tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu basah. Sama ya, sudah mulai agak hancur ya. Nah, ini sudah bisa digunakan tetapi belum efektif jika ingin digunakan karena akan menghambat pertumbuhan akar pada tanaman. Nah, ini yang sudah cukup agak lama, hampir sekitar 2 bulanan. Nah, sudah berbentuk tanah, sudah berbentuk seperti tanah, walaupun masih ada batang-batangnya. Ini yang sudah siap pakai menjadi media tanam atau menjadi pupuk. Yang sudah siap pakai atau menjadi media tanam atau menjadi pupuk. Nah, ini
sudah bagus sekali, tidak kering. Nah, ini ada cacing yang membuktikan bahwa tanahnya bagus, subur. Kita bisa taruh sini. Nah, ini yang bisa kita panen ya, walaupun masih ada batang-batangnya hanya sedikit. Oke, langsung saja kita bungkus ini. Kalau sudah pupuknya menjadi seperti ini, kita tinggal bungkus saja. Sambil dilihat ya kalau masih ada terdapat batang-batang yang keras. Nah, ada cacingnya nih, bukti bahwa tanahnya baik. Ya, jadi inilah hasil akhir dari dekomposer pupuk yang sudah kita buat. Dan kalau di tempat tanaman itu biasa dijadikan media tanam, biasa dijadikan pupuk tambahan tanah. Untuk video lebih lanjutnya, saya akan membahas bagaimana kalau kita tidak memiliki EM4 pertanian ini. Nah, video selanjutnya nanti akan saya bahas untuk membuat MOL atau MOL, mikroorganisme lokal, sebagai pengganti EM4. Dan sedikit kita review nanti apa sih EM4, apa sih MOL itu, dan untuk keunggulan bagusan yang mana. Simak terus videonya. Di Nusantara.